Bab 3441. Jika dia mengatakan bahwa Gong Qianqiu sudah menjadi wanitanya sendiri. Saya khawatir kelompok Azure Dragon memiliki keraguan. Bagaimanapun, divisi setan kota sekarang semuanya adalah musuh. Dengan hubungan yang begitu dekat dengan Floyd, bukankah dia akan menggunakannya? Set. Mata kelompok Azure Dragon semuanya menoleh. Sepertinya dia memperhatikan kelainan Floyd. Tidak benar. Apakah ada masalah? Floyd secara alami memahami ini. Bahkan jika kelompok Azure Dragon tahu tentang ini, mereka bertekad untuk tidak mengeksposnya. Dalam kasus, apa yang mereka katakan kepada tuannya? Itu dia. Orang lain mungkin tidak melihatnya. Tapi tuannya pasti bisa melihatnya sekilas. Apakah ada yang salah dengan Floyd? Apa yang kamu sembunyikan? Xuan Wu menjadi waspada. Tidak ada kontak. Floyd menghela nafas. Ah, tidak ada kontak. Bukankah kamu ingin hidup atau mati ketika kamu berada di divisi Tenjin? Ya, saat itu kamu berhenti berkultivasi, dan kamu hanya memikirkan bagaimana mengejar orang lain. Phoenix Su berkata lagi dan lagi. Saya mengejar dan mengejar di awal, dan saya menemukan bahwa jarak antara saya dan orang lain terlalu jauh. Dia lebih unggul dalam hal status, dan kekuatannya jauh melampauiku. Pada saat itu, saya sudah menyerah. Aku tidak layak untuk orang lain. Floyd menjelaskan. Azure Dragon saling memandang dengan cemas. Mereka semua mengerti. Pada saat divisi Tencent, semua orang merasa bahwa divisi Zenmo lebih unggul dan tak terkalahkan. Mereka selalu merasa rendah diri. Floyd melanjutkan, setelah tuannya menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan segalanya, rasa perbedaan ini menghilang secara alami. Tapi pada saat itu, Zenmo Si akan membunuh guru. Semua orang di Zenmo Si adalah musuh kita, bagaimana mungkin aku masih mengejarnya? Azure Dragon mengangguk, itu benar. Belum lagi semua orang di divisi Zenmo tidak baik. Pada saat ini, jika Anda terlalu sering berkomunikasi dengan mereka, kemungkinan besar akan digunakan. Lihatlah kebocoran keberadaan bos. Kilin menepuk bahu Floyd, bagus. Kalau tidak, anakmu akan dimanfaatkan. Tidak apa-apa bagi anak-anak untuk memiliki hubungan yang panjang, tetapi jangan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Setelah masalah divisi Zenmo selesai, mari kita lihat apakah Anda ingin terus mengejarnya. Kamu harus melepaskannya untuk saat ini. Floyd mengangguk, saya mengerti. Melihat punggung ke kelompok Azure Dragon pergi, Floyd berkeringat dingin. Hampir. Kelompok Azure Dragon sama waspadanya dengan tuan mereka. Hanya saja mereka lebih fokus pada kultivasi tubuh mereka sekarang, dan mereka tidak akan terlalu khawatir tentang hal-hal lain. Jika tidak, dengan kewaspadaan mereka, mereka akan mengetahui tentang diri mereka sendiri dan Gong Qianqiu lebih awal. Tidak salah. Bahkan jika kelompok Azure Dragon memiliki keraguan, mereka tidak akan peduli. Selain itu, sekarang, kecuali Levi, Floyd bertanggung jawab atas segala sesuatu yang besar dan kecil. Mereka masih mempercayainya. Seperti Levi, mereka percaya pada semua orang. Mengapa? Ini kedua kalinya aku berbohong. Floyd berbohong lagi. Tapi demi masa depan, itu sepadan. Apa itu kebohongan? Selanjutnya, aku juga berbuat baik untuk kedua belah pihak. Menghindari fakta bahwa kedua belah pihak sudah menjadi musuh jika mereka tidak bertemu. Floyd menghibur dirinya sendiri. Ini adalah saat-saat yang luar biasa. Floyd memeriksa seluruh base camp. Mencegah orang luar bersembunyi. Segera dia datang ke tempat Forlevia berlatih. Saat ini, tidak hanya Forlevia, tetapi juga Zoe dan yang lainnya. Ternyata Forlevia sedang mengajari semua orang latihan yang dia buat. Krisis dari waktu ke waktu, semua orang mengerti bahwa mereka harus menjadi lebih kuat. Anda tidak bisa mengandalkan Levi untuk semuanya. Cara tercepat untuk meningkatkan sekarang adalah latihan Forlevia. Forlevia murah hati, mengajari semua orang latihan. Floyd hendak menghentikannya setelah melihatnya dari kejauhan. Lagi pula, ketika Gong Qianqiu memeriksa latihan ini untuknya, dia menjadi gila. Dia tidak ingin orang lain juga terluka. Tapi dia menahan diri. Jika Anda ingin menghentikannya, Anda harus mengungkap fakta bahwa Anda mengambil Forlevia Gongfa. Bab 3442. Jika Anda tidak berlatih, bagaimana Anda bisa tahu bahwa metode latihan ini akan menjadi gila? Jika ini terus berlanjut, bukankah Anda harus mengekspos Gong Qianqiu? Dengan indera penciuman guru, dia akan langsung meragukannya. Jadi untuk melindungi Gong Qianqiu, Floyd masih tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika seseorang berlatih kungfu ini sampai menjadi gila dan terluka. Bagaimanapun, dalam pikirannya, Gong Qianqiu adalah yang paling penting. Semua orang hanya bisa bersandar. Namun, Floyd masih sedikit khawatir. Dia tidak segera pergi, tetapi bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Jika terjadi sesuatu, dia bisa membantu. Tidak sepenuhnya diabaikan juga. Melihat ini, dia sedikit terkejut. Tampaknya Forlevia telah mengajari Zoe latihan mereka selama lebih dari 1 atau 2 hari. Zoe dan yang lainnya telah mampu menggunakan teknik ini dengan mahir.
Setidaknya sudah mencapai kemahiran yang digunakan oleh Gong Qianqiu saat itu. Bukankah ini berarti mereka akan menjadi gila? Setelah Gong Qianqiu berlatih langkah ini, dia menjadi gila. Mereka dalam bahaya. Floyd segera menjadi gugup dan menatap lapangan. Zoe dan yang lainnya mulai berlatih menggunakan latihan. Waktu berlalu menit demi menit. 5 menit. 10 menit. Setengah jam. Tidak ada yang mengalami kecelakaan, apalagi menjadi gila. Oke. Tidak benar. Ketika Qianqiu menggunakan metode latihan ini, dia sudah menjadi gila. Salah. Di mana masalahnya? Qianqiu sendiri mengatakan bahwa latihan ini terlalu sombong. Hanya fisik Forlevia yang bisa berkultivasi. Siapapun yang berkultivasi akan masuk ke jalan iblis. Mengapa tidak ada masalah sedikit pun dengan kultivasi Xin Yang dan orang-orang ini? Dalam hal kekuatan, mereka tidak sebagus Qianqiu. Bahkan dibandingkan dengan tulang roh akar roh Qianqiu, itu jauh lebih buruk. Tetapi mengapa mereka tidak memiliki apa-apa ketika mereka berlatih latihan Forlevia? Apakah latihan yang diajarkan oleh Forlevia berbeda? Tapi dia melihat lebih dekat, dan itu persis sama dalam hal operasi dan sebaliknya. Bagian mana yang salah? Apakah hanya karena Qianqiu menjadi terobsesi dengan latihan? Tidak ada orang lain yang mau. Seharusnya tidak. Floyd mengamati sebentar. Bahkan beberapa pemula berlatih metode latihan Forlevia, dan itu tanpa hambatan, dan tidak ada masalah sama sekali. Ini sangat salah. Haruskah saya mencobanya sendiri? Sejak Gong Qianqiu terbakar dan muntah darah hari itu, Floyd meninggalkan latihan Forlevia dan tidak pernah berlatih lagi. Sekarang dia tidak bisa tidak memiliki ide untuk mencobanya. Segera, dia datang ke tempat dia berkultivasi sendiri. Mulailah menjalankan latihan Forlevia. Berdengung. Untuk sementara waktu, energi spiritual di sekitarnya dan unsur-unsur langit dan bumi ditelan olehnya terus-menerus. Floyd sangat gugup dan hati-hati. Karena takut menjadi gila. Tak lama kemudian dia sampai pada tautan tempat latihan Gong Qianqiu mengalami kecelakaan. Dia menjadi lebih dan lebih berhati-hati, karena takut terjadi kecelakaan. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa tautan ini benar-benar berlalu dengan lancar. Pergi ke arah yang lebih dalam. Segera, Floyd merasa bahwa segala sesuatu di dunia berkumpul ke arahnya. Dia adalah pusat dunia ini. Menyerap energi spiritual yang tak ada habisnya antara langit dan bumi. Secara bertahap menemukan misteri Forlevia Gongfa. Teknik pemurnian Qi yang dia latih semuanya dibantu. Dan hukum raja adalah memilikinya. Faktanya, Gong Qianqiu melihatnya dengan seksama, yaitu menelan segalanya. Cara ini bukan dengan menyerap, melainkan menelan. Hanya berlatih Gongfa Forlevia untuk sementara waktu, Floyd meningkat pesat. Floyd adalah yang paling cerdas dan paling berbakat di antara murid Levi. Setelah menjalankan latihan Forlevia, itu bahkan lebih kuat. Hanya dalam setengah jam, kekuatan Floyd telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Wajah Floyd penuh dengan ketidakpercayaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa latihan Forlevia begitu misterius, dan itu tidak akan mendominasi seperti yang dikatakan Gong Qianqiu untuk membuat orang menjadi gila. Tuhan, ini. Untuk memastikan tidak menjadi gila, Floyd berlatih beberapa kali berturut-turut. Tidak ada. Mungkinkah Qianqiu berbohong padaku sejak awal? Bab 3443. Sebuah ide yang mengerikan muncul tanpa sadar. Floyd sendiri terkejut. Floyd, apa yang kamu lakukan? Anda mencurigai Qianqiu. Floyd menyalahkan dirinya sendiri. Saya tidak bisa tidak berpikir. Begitu banyak orang telah berlatih tanpa menjadi gila. Hanya saja Gong Qianqiu tidak bisa melakukannya setelah berlatih. Anda harus tahu bahwa Gong Qianqiu lebih kuat dari mereka. Bagaimana bisa gila? Dan cara latihannya tidak ekstrim, persis seperti yang dia praktikkan sekarang. Persis sama. Dia tidak terbawa. Bagaimana mungkin Gong Qianqiu? Gong Qianqiu juga mengatakan bahwa latihan ini sangat mendominasi, dan siapapun yang mempraktikkannya menjadi gila. Tapi dia hanya berlatih meditasi. Di mana dominasinya? Tidak semuanya. Tentu saja, kecepatan menyerap energi spiritual memang mendominasi. Apakah ini masalah Gong Qianqiu sendiri atau dia membohongi dirinya sendiri? Floyd berusaha keras untuk tidak meragukan Gong Qianqiu, tetapi ide itu muncul tanpa sadar. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Mungkinkah Gong Qianqiu ingin mempraktikkan latihan ini secara diam-diam, tetapi takut dia akan meragukannya. Oleh karena itu, ia menciptakan drama kegilaan dan membiarkan dirinya tahu bahwa hanya Forlevia yang bisa mempraktikkan teknik mendominasi ini. Saya tidak akan pernah ragu bahwa dia akan berlatih teknik ini lagi. Bahkan mungkin pada awalnya, saya curiga bahwa Master menyembunyikan rahasia, dan latihan Forlevia adalah teknik pemurnian Qi, dan semua ini dipandu oleh Gong Qianqiu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan latihan yang dibuat oleh Forlevia sendiri. Jika ini masalahnya, tujuannya telah tercapai. Dari awal hingga akhir, Gong Qianqiu hanya ingin mendapatkan latihan Forlevia. Ini semua palsu. Saya juga terintimidasi. Saya pikir hanya Forlevia yang bisa berlatih.
Semakin Floyd ingin meletakkan pemikiran ini di belakangnya, semakin dia memikirkannya. Seperti menjadi gila. Tidak dapat meragukan Qian Qiu. Dia adalah wanitamu. Bagaimana Anda bisa meragukannya? Floyd, kamu bukan manusia. Floyd menyalahkan dirinya sendiri. Tapi pikiran-pikiran ini tetap ada di pikiranku. Dia akan putus asa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Gong Qianqiu telah menipunya. Baik. Dia berangkat untuk menemukan bukti yang menentang ide ini. Benar. Jika Qianqiu benar-benar berlatih teknik Forlevia, maka setelah sekian lama, kekuatannya akan mencapai puncaknya. Tapi dia hampir bertemu Qianqiu Tian. Meskipun dia semakin kuat, dia masih pada level normal. Itu jauh dari kekuatan seni bela diri seperti Forlevia. Dan Gong Qianqiu menjadi gila hari itu dan itu benar. Dia tidak berbohong. Mungkinkah begitu? Tidak bisakah orang-orang dari Zen Moshi berlatih? Lagi pula, apa yang mereka kembangkan sejak awal berbeda. Fisiknya pun tidak sama. Mereka tidak bisa berlatih. Sebaliknya, dia dan Zoe bisa melakukannya. Sangat. Hal lain, menurut Gong Qianqiu dia tahu. Ini adalah orang yang sangat lugas. Jika dia benar-benar ingin berlatih latihan Forlevia, dia akan berkata terus terang pada dirinya sendiri. Jangan bertele-tele untuk melakukan hal semacam ini. Setelah beberapa perjuangan psikologis, Floyd akhirnya meyakinkan dirinya sendiri. Keluarga Floyd memperlakukanmu seperti itu, kamu yang paling memenuhi syarat untuk meragukan mereka. Kamu harus menjadi orang yang berdiri untuk membelanya ketika orang lain meragukan Qianqiu. Floyd menyalahkan dirinya sendiri dengan keras. Mengesampingkan pemikiran ini, Floyd mulai berlatih. Karena menjalankan kembali latihan Forlevia, ia menemukan benua baru. Dia bisa menjadi lebih kuat. Bisa menyusul Gong Qianqiu. Itu juga dapat berkontribusi pada tuannya, dan bahkan membalas kelompok Azure Dragon. Sayang sekali saya tidak tahu. Jika tidak, jika dia berkultivasi lebih awal, kekuatannya saat ini akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Akibatnya, Floyd akan berlatih latihan Forlevia seperti orang gila. Tepat saat dia berkultivasi dengan penuh semangat, sebuah suara datang, kapan kamu belajar latihan Forlevia? Suara ini hampir membuat Floyd takut setengah mati. Menguasai. Bab 3444. Floyd menoleh untuk melihat, tidak tahu kapan Levi muncul di belakangnya. Dia buru-buru menyapa. Hah? Kamu juga bisa melakukan latihan Forlevia? Levi bertanya. Itu diberikan kepadaku oleh Forlevia, dan dia juga memberikannya kepada para nyonyanya untuk berlatih. Saya ingin semua orang menjadi lebih kuat dan membantu Anda. Floyd segera berkata. Yah, berlatihlah dengan giat. Forlevia, metode ini memang cocok untukmu. Ini tidak seperti metode dasarku. Levi menepuk bahu Floyd. Setelah melihat guru pergi, Floyd terengah-engah. Tidak bisa dilakukan. Sekarang setiap hari saya hidup dalam ketakutan, kapan akan terus seperti ini? Akhiri secepat mungkin. Dia benar-benar ingin memperkenalkan Gong Qianqiu kepada semua orang. Biarkan dia berintegrasi ke dalam keluarga besar ini sesegera mungkin. Dan Gong Qianqiu, yang dia pikirkan, sedang membuat berbagai pengaturan. Sisi lain. Dewa Tianjian masih supranatural. Saya benar-benar menghubungi Sadongwot. Aku ingin tahu di mana 3 orang suci dari Paviliun Utara dibawa olehmu hari itu. Orang dari Sen Tianjian bertanya. Penjaga bayangan tersenyum, saya pikir Anda semua tahu aturan kami, Anda tidak bisa mengatakan siapa majikannya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa 3 orang suci dari Paviliun Utara sudah mati. Beberapa orang di Sen Tianjian terkejut. Mati. Lalu mengapa Anda mempekerjakan Anda untuk menyelamatkan kami? Kami juga ingin membunuh 3 orang suci di Paviliun Utara. Tujuan kita sama, Sadongwot menggelengkan kepalanya, itu tidak diketahui. Siapa yang mempekerjakanmu, kami akan membayar 10 kali lipat dari harga mereka. Tuhan mengawasi semua orang. Penjaga bayangan menggelengkan kepalanya, setiap baris memiliki aturannya sendiri. Belum lagi kita tidak tahu siapa majikannya, hanya saja cara mereka mendekati kita canggung, seolah-olah mereka bukan dari divisi penindasan iblis. Mendengar kesimpulan ini, semua orang terkejut. Apa? Bukankah itu anggota penyihir kota? Iya, itu juga tebakan kami. Lagi pula, ada banyak orang di kota iblis yang tahu bahwa kita ada. Jika mereka ingin menemukan kita, mereka harus melalui pasar hantu. Tapi orang-orang ini tidak tahu pasar hantu, Sen Tianjian segera membawa pesan itu ke Dugu Tuo. Bukankah itu anggota divisi setan kota? Apakah kecurigaan kita salah? Bukan dari dalam diri kita sama sekali. Dari luar. Bahkan Dugu Tuo pun curiga. Ada kemungkinan seperti itu. Pihak lain membingungkan kita, berpikir bahwa mereka adalah orang dalam dari divisi sihir kota kita. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap orang-orang di divisi setan kota, dan kami tidak menemukan siapapun. Aku hanya ingin tahu apakah kita menuju ke arah yang salah. Tidak mungkin tidak ada yang bisa menemukannya.
Apakah hanya ada satu atau dua orang dalam kekuatan ini? Mustahil. Sekarang sepertinya kekuatan eksternal bisa mengendalikan segalanya. Ayo bertarung di sarang. Kata analisis Cina. Dugu Tuo bingung untuk sementara waktu, kekuatan eksternal. Sekarang kami memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan utama di dunia, dan semua orang terlibat dalam permainan. Siapa yang bisa mengendalikan semuanya? Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat bahwa ada kekuatan luar. Sebelum monyet di dunia luar menempatkan kekuatan ini dan kita sebagai dua legenda. Mereka adalah rumah Tianxi. Ketika nama itu keluar, ada kegemparan di antara penonton. Setelah aura pulih dari dunia luar, Tianxi Mansion dan kami benar-benar muncul di dunia luar bersama. Hanya saja setelah sekian lama, tidak ada informasi dari Tianxi Mansion, bukankah menurutmu itu aneh? Ada kekuatan tirani yang kita semua abaikan, dan tidak ada yang menyebutkannya sama sekali. Apakah ini berarti kekuatan ini bisa disembunyikan? Semua orang menganalisis. Pikirkan tentang itu. Serius ketakutan. Bagaimana kekuatan sebesar itu mencapai siluman? Mengapa tidak ada yang berani menyebutkannya? Saya pikir Tian Shifu inilah yang mengendalikan segalanya di belakang layar. Iya, jika kekuatan yang kuat ini dikerahkan, maka semuanya masuk akal. Bab 3445. Meskipun Dugu Tuo masih curiga. Tapi kekuatan ini bisa melakukan itu semua. Jika Anda mengatakan bahwa beberapa orang yang tidak disebutkan namanya di Departemen Sihir Kota mengendalikan semua ini. Siapa yang percaya? Bagaimana mungkin memiliki kemampuan ini? Pasti ada kekuatan super di balik segalanya. Semuanya masuk akal. Adapun bagian dalam divisi setan kota. Pasti ada orang untuk mereka. Yang lain juga sangat yakin, tentu saja mereka harus memiliki respons internal di divisi setan kota, jika tidak, mereka tidak dapat melakukannya. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan lapisan dalam dari divisi setan kota, dan sebagai hasilnya, mereka tidak mengharapkan divisi setan kota untuk bersatu. Sekarang mereka hanya dapat memprovokasi konflik antara kita dan Levi, dan biarkan kita berdua membunuh dan mati, sehingga mereka dapat mengambil keuntungan dari nelayan. Beijing sebenarnya tidak memiliki apa-apa dalam keadaan ini. Semua orang mengerti. Selanjutnya, orang-orang di divisi penekan iblis yang ditemukan semuanya adalah penanggap dalam dari rumah Tianxi. Nenek moyang Paviliun Timur berkata, saya sekarang menilai bahwa 10 talenta teratas dan 4 paviliun kota telah dirampok oleh mereka. Apa yang dikatakan 3 orang suci di Paviliun Utara? Apa gunanya 3 orang suci di Paviliun Utara? Sebuah pertanyaan diajukan. Tentu saja itu artefak Beige Zenge dan segala macam rahasia. Beige Tree Science mengetahui hampir semua rahasia divisi Zenmo. Kalau begitu, bukankah itu berarti mayat 3 orang suci dari Paviliun Utara dapat ditemukan di rumah Tianxi? Dugu Tuo segera memerintahkan, kirim seseorang untuk pergi ke rumah Tianxi untuk memeriksa dan melihat apakah ada mayat 3 orang suci di Paviliun Utara. Fokus selanjutnya akan digeser. Kirim setengah dari staf untuk menyelidiki rumah Tianxi. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa penyelidikan Shen Tianjian akan mengubah targetnya begitu cepat. Semua ini sebenarnya di bawah kendali Gong Qianqiu. Sadongwot juga diatur olehnya. Meskipun Sadongwot tidak dapat mengendalikan mereka, mereka sangat mengikuti aturan, selama mereka memberikan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka akan bekerja untuk Anda. Gong Qianqiu meminta mereka untuk dengan sengaja mengungkapkan informasi kepada Shen Tianjian. Bimbing Shen Tianjian untuk memikirkan tentang Tian Shifu. Kemudian dia meninggalkan lebih banyak petunjuk. Selanjutnya, Gong Qianqiu bertemu dengan beberapa orang dari faksi utama divisi Zenmo sendirian. Ini adalah orang-orang yang dia kendalikan. Banyak yang menggunakan metode yang sama seperti Floyd, membuat mereka terpesona, dan mati. Selama Gong Qianqiu mengucapkan sepatah kata pun, mereka rela mati demi Gong Qianqiu. Sudah waktunya bagiku untuk membutuhkanmu, tentu saja kamu tidak perlu membantu, aku akan mencari orang lain. Gong Qianqiu mengatakan hal yang sama kepada semua orang. Dan dia tidak menyembunyikannya, dia mungkin memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Ini bagian belakang pot. Katakan secara langsung. Sebaliknya, orang-orang ini merasa bahwa Gong Qianqiu tulus, dan langsung setuju. Gong Qianqiu meminta mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang-orang ini telah dipilih dengan cermat oleh Gong Qianqiu, dan cinta mereka padanya sudah sakit parah. Masing-masing tidak kurang dari Floyd. Bahkan jika dia tahu apa yang akan dia lakukan, dia akan berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Saya harus mengatakan bahwa Gong Qianqiu terlalu menakutkan. Jelas bukan kekuatan, tetapi ada begitu banyak orang yang bekerja untuknya. Lebih dari itu, Gong Qianqiu juga tahu bahwa tim intelijen Paviliun Utara sedang melayani Levi. Tepat pada waktunya, izinkan aku memberi Levi pesan juga. Gong Qianqiu tersenyum. Dalam 2 atau 3 hari terakhir, Gong Qianqiu mengatur segalanya. Biro yang saya dirikan sudah cukup untuk dipantau oleh Levi dan Shen Tian untuk sementara waktu. Ini cukup bagiku untuk menyelesaikan transplantasi tulang akar. Orang yang paling harus dihibur adalah Floyd.
Kali ini, Gong Qianqiu mengambil risiko untuk menemui Floyd. Itu menyebabkan Floyd berhalusinasi lagi dan menjadi lebih tergantung pada Gong Qianqiu. Bahkan lebih erat mengikat hatinya. Floyd, setelah semuanya selesai, aku akan memberimu bayi. Kata-kata Gong Qianqiu sebelum meninggalkan Floyd benar-benar terkunci. Dia segera melihat ke depan ke masa depan. Dan semakin bersalah. Bab 3446. Gong Qianqiu seperti ini. Dia masih meragukannya sebelumnya. Floyd bersumpah bahwa tidak ada yang bisa memfitnah Gong Qianqiu di masa depan. Jika ada orang lain yang ingin memfitnah Gong Qianqiu, dia akan habis-habisan. Bahkan jika orang ini adalah Levi. Gong Qianqiu berada di atas segalanya dalam pikirannya. Siapapun yang memfitnah, siapapun yang mati. Setelah menghibur Floyd dengan mudah, Gong Qianqiu pergi ke lubang mayat. Waktu telah habis. Master tulang sudah selesai. Tinggal menunggu Gong Qianqiu melakukan transplantasi tulang akar. Tentu saja, sebelum pergi, Gong Qianqiu juga mengatur segalanya di paviliun barat. Di kuburan massal, Master Tulang telah memurnikan sepasang tulang roh yang melahap yang sangat dekat dengan Forlevia. Jauh lebih baik dari yang dibayangkan Gong Qianqiu. Ini terutama tulang roh akar roh Chu King Suang, dan 9 tulang roh akar roh legendaris lainnya dari Tianjiao terbuat dari bubuk tahan aus. Bahkan jika itu tidak sebagus Forlevia, itu tidak terlalu jauh di belakang. Selain itu, Gong Qianqiu telah menemukan cara yang benar untuk menggunakan latihan. Baginya, itu sudah cukup. Gong Qianqiu juga akan mentransplantasikan tulang akar di depan 10 talenta teratas, benar-benar menghancurkan hati mereka. 10 kesombongan teratas yang awalnya acuh tak acuh terhadap segalanya, tetapi sekarang mereka tidak tenang. Satu demi satu menjadi gila. Mereka sekali lagi hancur di dalam. Ini. Ketiga Sukingya juga sedikit kecewa. Awalnya, mereka berharap Levi akan menemukannya sebelum Gong Qianqiu mentransplantasikan tulang akarnya. Itu masih terlalu terlambat. Lihatlah tampilan percaya diri Gong Qianqiu. Sukingya telah menduga bahwa Gong Qianqiu pasti telah mengatur segalanya. Untuk saat ini, Levi dan yang lainnya tidak dapat menemukannya di sini sama sekali. Mendesis. Mereka terkesiap. Jika transplantasi tulang akar Gong Qianqiu selesai, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Setelah dia melahap kekuatan yang cukup, akankah Levi menjadi lawannya? Belum tentu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa setelah transplantasi tulang akar selesai, Gong Qianqiu akan benar-benar terlahir kembali. Kekuatannya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua persiapan untuk pencangkokan tulang akar telah selesai. Sebenarnya ada 5 master tulang yang terlibat. Orang-orang sekali lagi harus mengagumi kekuatan Gong Qianqiu. Dia bahkan membesarkan master tulang secara pribadi. Segera setelah itu, pencangkokan tulang akar dimulai. 10 jenius teratas semakin gila. Mereka tidak dapat menerima bahwa akar dan tulang spiritual mereka ditransplantasikan ke tubuh orang lain. Kuncinya adalah akar spiritual dan tulang 10 orang semuanya ditransplantasikan ke tubuh Gong Qianqiu. Sukingya hanya bisa berdoa agar Gong Qianqiu gagal. Sisi lain. Departemen Intelijen Paviliun Utara memberitahu Levi informasi tersebut. Apa? Shen Tianjian sedang memeriksa Tian Shifu. Apakah Anda curiga bahwa Tian Shifu berada di balik segalanya? Levi sedikit terkejut. Jika Anda memikirkannya, itu memang mungkin. Dapat memainkan semua pesta di telapak tangan Anda. Sebagian besar, itu adalah kekuatan besar. Pikirkanlah, bagaimana mungkin beberapa orang tak dikenal di kota sihir bisa melakukannya. Tapi Levi mengerutkan kening. Menurut pertanyaan terakhirnya, kemungkinan besar itu adalah orang dari Paviliun Barat. Tapi tiba-tiba datang ke rumah Tianxi. Tidak banyak yang diketahui tentang Tianxi Mansion. Tapi Tianxi Mansion sangat mungkin. Tapi itu tidak mungkin. Lagi pula, Levi tidak bisa membayangkan motif Tian Shifu. Dan untuk waktu yang lama, rumah Tianxi telah menghentikannya di awal. Di lain waktu tidak ada gerakan. Bisakah itu digunakan untuk memblokir senjata? Ini baru saja menemukan sedikit gerakan, baru saja membuat kemajuan, dan Tian Shifu keluar. Ini tidak normal. Levi curiga bahwa itu adalah bom asap pihak lain. Alasan mengapa Shen Tianjian tidak curiga itu adalah bom asap. Alasannya adalah rumah Tianxi yang mereka analisis sendiri. Alih-alih Levi, seseorang memberitahunya secara langsung. Dengan cara ini, Levi pasti curiga. Kalau begitu kamu bisa memeriksanya, aku masih akan memeriksa Sich. Levi mengadopsi strategi 2 arah. Lakukan keduanya. Mungkinkah kekuatan ini telah membuat langkah besar? Itu bom asap. Aku akan pergi ke Paviliun Barat untuk melihat. Levi berangkat. Bab 3447. Levi tidak memasuki Paviliun Barat secara terbuka dan di atas kapal, tetapi menyelinap masuk. Dengan kekuatannya, tidak ada yang akan mengetahuinya. Dia ingin mencari tahu segalanya di Paviliun Barat sesegera mungkin. Mari kita lihat apakah ada orang di Paviliun Barat yang telah pergi, atau apakah ada langkah besar. Inilah yang tidak diharapkan Gong Qianqiu.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Levi akan begitu tegas, jadi dia langsung mengkonfirmasi Paviliun Barat. Kuncinya adalah cara Levi mendapatkan informasi dari Tian Shifu tampaknya terlalu sederhana. Jika dia menemukannya sendiri, dia mungkin masih mempercayainya. Tapi pesan ini lebih seperti seseorang yang menyuapinya langsung ke mulut. Ini membuat Levi ragu. Karena itu, dia masih kokoh di Paviliun Barat. Tianxi Mansion hanyalah bom asap. Namun, Shen Tianjian secara alami mencari Tian Shifu. Hari ini, kemunculan Tianxi Mansion bukanlah rahasia lagi. Semua orang tahu area aktivitas utama Tianxi Mansion. Orang-orang yang dikirim oleh Shen Tianjian segera datang ke daerah ini dan mulai menanyakan tentang Tian Shifu. Gong Qianqiu sengaja meninggalkan petunjuk di dekatnya, tentu saja membuat Shen Tianjian sulit menemukannya. Jika mudah ditemukan, itu agak terlalu disengaja. Petunjuk yang ditinggalkan Gong Qianqiu hanya akan memungkinkan mereka untuk mengetahuinya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Shen Tianjian juga menemukan sesuatu di dalam divisi Zenmo. Aku menemukannya. Saya menemukan respon batin dari Tian Shifu di divisi Setan Kota. Saat ini, 4 personel utama telah ditangkap. Yang Ze dari Paviliun Barat, Zheng Feng dari Paviliun Selatan, Chen Heseng dari Paviliun Timur, Wang Xingyu dari Paviliun Tengah. Kecepatan Shen Tianjian masih cepat. Orang yang diatur oleh Gong Qianqiu ditemukan. Orang-orang ini rela mati demi Gong Qianqiu. Gong Qianqiu mengatakan apa yang mereka lakukan. Sekarang biarkan mereka mengakui bahwa mereka adalah mata-mata dari rumah Tianxi, dan mereka tidak memiliki keluhan. Sekarang Dewa Tianjian yakin akan hal ini. Karena identitas keempatnya dianggap memiliki status tertentu di Paviliun Sifang, tidak terlalu tinggi, tetapi tidak terlalu rendah. Inilah yang paling cocok untuk introspeksi. Tuan dari pengawas Sentian menangkap keempatnya dan mengantar mereka ke bekas lokasi divisi Setan Kota. Kali ini Dugu Tuo datang untuk menginterogasi dirinya sendiri. Dugu Tianxi telah menemukan bukti kontak 4 orang dengan dunia luar dan bagaimana mereka berkomunikasi. Segera, orang lain akan menemukan bukti satu persatu. Ini semakin menegaskan fakta bahwa Yang Ze dan mereka berempat berkolusi dengan rumah Tianxi. Berani. Sebagai anggota divisi Setan Kota, dia sebenarnya berkolusi dengan orang luar. Bisakah kamu mengaku berkolaborasi dengan Tianxi Mansion? Pemaksaan kuat Dugu Tuo terjadi. Hampir menghancurkan mereka berempat menjadi daging tumbuk. Namun, mereka berempat berdiri teguh. Bagaimana jika kamu mengakuinya? Bunuh kami. Mereka berempat akan mengakuinya untuk Gong Qianqiu. Sekarang mereka hanya ingin memohon kematian untuk membuktikan cinta mereka pada Gong Qianqiu. Pasti mudah mati. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati sampai kamu memberitahuku. Dugu Tuo mencibir. Berbicara. Ceritakan semua tentang kolusimu dengan Istana Tianxi. Hanya saja keempat yang Zes semuanya dalam keadaan memohon kematian, kami tidak akan mengatakannya, bunuh kami. Bahkan jika kita mengatakannya, kita akan mati, jadi lebih baik membunuh kita secara langsung. Oke, aku punya cara bagimu untuk menjelaskan semuanya. Dugu Tuo memerintahkan, kemari, bawa mereka ke penjara penegakan hukum. Biarkan mereka merasakan siksaan paling parah dari divisi iblis kotaku, aku tidak akan percaya atau tidak. Mendengar ini, mereka berempat tampak ketakutan. Pengawas penegakan hukum adalah institusi di mana divisi setan kota bertanggung jawab atas hukuman. Ada berbagai macam siksaan aneh di dalam. Lagi pula, tidak ada orang yang dikirim ke penjara penegak hukum bisa keluar sepenuhnya. Tak lama kemudian, keempatnya digiring ke penjara penegak hukum. Dugu Tuo mulai menunggu pesan itu. Tugu Tianxi, dan sekitar 20 orang semuanya telah ditangkap, dan mereka semua sedang dalam perjalanan. Karakteristik orang-orang ini juga sangat jelas, kekuatan mereka tidak terlalu kuat, dan mudah diabaikan. Tapi sebagian besar posisi mereka adalah untuk mengontrol intelijen dan sejenisnya. Bawahan datang untuk melapor. Bagus, sangat bagus. Dugu Tuo jelas puas. Bab 3448. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah mengambil semua isi rumah Tianxi. Jika jalan kita benar, kita telah menangkap orang besar itu. Akan segera menjadi jelas bahwa orang-orang di Tianxi Mansion sedang mengendalikan. Kata Tokuto. Tapi tak lama kabar itu datang. Dugu Tianxi tidak baik, semua bagian dalam harus dibunuh dalam perjalanan ke pengiriman. Ada master misterius yang menembak dalam kegelapan, membunuh bagian dalam harus satu persatu. Mereka bergerak terlalu cepat, dan orang-orang kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Apa? Mei Ying sudah mati. Wajah Dugu Tuo sangat berubah. Dia menyadari sesuatu dan segera berseru, cepat. Keempat orang itu dalam bahaya sekarang. Dia bergegas ke lokasi pengawas penegak hukum. Segera datang ke pintu penjara penegakan hukum. Akibatnya, 4 mayat terlihat. Keempat yang Z terbunuh. Siapa yang melakukannya? Dugu Tuo bertanya dengan dingin. Dugu Tianxi terlalu cepat, mereka semua adalah pembunuh. Sepertinya itu adalah pembunuh Yan Luodian. Ya, saya juga merasa bahwa itu adalah organisasi pembunuh Zenmoshi. Pada saat ini, orang-orang dari tempat lain juga datang.
Semua pengawal mereka terbunuh. Bisa ditentukan secara kasar untuk membunuh kuil Yan Luo, 7 pembunuhan, Hong Ye, organisasi pembunuh ini. Mereka menembak terlalu cepat, dan mereka menghilang setelah membunuh orang. Ini adalah rencana yang sudah direncanakan. Beberapa orang mulai bertanya dengan curiga, Dugu Tianxi, bukankah dia dari Tianshifu? Anda lihat itu adalah organisasi pembunuh Zenmoshi. Iya, ini tidak ada hubungannya dengan Tianxi Mansion, kan? Semua orang mulai ragu. Dugu Tuo memelototi mereka, jika Anda berasal dari rumah Tianxi, apakah Anda akan datang untuk membunuh orang dengan cara yang jujur? Menyewa seorang pembunuh dari divisi setan kota adalah hal yang paling benar. Semua orang baru mengerti. Awalnya, kecurigaan Tianshifu adalah 50%. Sekarang setelah dua hal ini, telah mencapai 10%. Secara kasar ditentukan bahwa itu adalah Tianshifu. Tianshifu bagus. Berani memindahkan divisi penindasan iblis. Anda mencari kematian. Dugu Tuo marah. Lalu apa yang harus dilakukan Tianxi Dugu? Pergi langsung ke Tianshifu. Yang lain bertanya. Bagaimana orang-orang di kota iblis dapat menanggung ini? Tidak. Masalah ini harus didiskusikan, dan kita harus terus menyelidiki. Ini tidak cukup untuk memastikan. Bagaimana jika kita melakukan kesalahan? Apalagi, jika kita memulai perang, apakah Levi akan datang untuk berurusan dengan kita? Bagaimana dengan kekuatan lain? Sejauh yang saya tahu, kekuatan rumah Tianxi ini mungkin tidak kalah dengan kita sama sekali. Jika kita memaksakan perang, kita hanya bisa kehilangan keduanya. Sekarang tujuan kami adalah pertama-tama menentukan apakah itu Tianshifu. Kami membutuhkan bukti menyeluruh untuk membuktikan ini. Dugu Tuo juga orang yang berhati-hati. Padahal sudah banyak buktinya. Tapi dia masih tidak percaya. Harus 100% yakin. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu di sekitar Tianshifu. Selanjutnya, Dugu Tuo meningkatkan pencarian. 2 hari kemudian. Benar saja, ada hasilnya. Mayat 3 orang suci dari paviliun utara ditemukan di sekitar istana Tianxi. Kali ini, seluruh divisi sihir kota terkejut. Ternyata 3 orang suci dari paviliun utara benar-benar ditangkap oleh rumah Tianxi. Masih mayat. Ketika tubuh 3 orang suci di paviliun utara dibawa kembali. Seluruh departemen sihir kota menjadi gila. Melihat mayatnya, jelas bahwa dia telah dianiaya sebelum kematiannya. Satu persatu akan menjadi mayat mumi. Kali ini, semua orang percaya bahwa 7788. Gunung dasar harus ditentukan untuk menjadi Tianshifu. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyedot kekuatan 3 orang suci dari paviliun utara. Ini, Dugu Tuo berkata dengan dingin. Sisi lain. Levi juga menerima berita bahwa mayat 3 orang suci dari paviliun utara ditemukan di sekitar istana Tianxi. Hah? Ada yang salah. Jika saya adalah faksi ini, saya pasti akan membakar tubuh 3 orang suci dari paviliun utara, Levi curiga. Bab 3449. Membuangnya begitu terbuka. Tidak cukup logis. Kecuali hanya ada satu kemungkinan, bahwa Tianshifu terlalu percaya diri dan tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menemukannya. Tapi peluangnya masih kecil. Dilihat dari perilaku gaya ini selama ini. Mereka berhati-hati dan mengontrol setiap detail. Jelas tidak hanya membuang mayat 3 orang suci dari paviliun utara keluar. Ini kemungkinan besar masalah. Mungkin itu bencana. Dan itu sangat mungkin. Dia masih menatap paviliun barat. Lihat seperti ini, melempar bom asap adalah untuk menarik perhatian dirinya dan Shen Tianjian. Maka kekuatan ini pasti telah mengambil tindakan, dan sesuatu pasti sedang terjadi. Sangat. Levi merasa seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Tetapi pada saat yang sama tidak pasti. Hanya mengawasi paviliun barat. Tidak seperti Levi, Shen Tianjian menemukan semua petunjuk sendiri. Jadi mereka tidak mungkin curiga. Apalagi jika buktinya ada di depan Anda. Selain itu, batin juga harus ditemukan. Apakah mereka tidak percaya? Selanjutnya, semua orang akan fokus untuk menemukan keberadaan 10 talenta teratas dan 4 artefak balai kota. Jika itu mereka, saya yakin akan ada jawaban segera. Ingat, diam-diam. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kita sedang mencari mereka. Sebelumnya, kami semua diam-diam mencari di luar, tapi kali ini kami akan menyusup ke rumah Tianxi. Agar aman, Dugu Tuo secara pribadi memilih personel untuk mencari. Jika itu benar-benar rumah Tianxi, maka kita bisa bersatu dengan Levi dan menghancurkan rumah Tianxi terlebih dahulu. Dugu Tuo sudah mulai memikirkan tindak lanjutnya. Ah, bergabung dengan Levi. Apakah dia akan setuju? Semua orang terkejut. Dugu Tuo tersenyum, kamu mungkin lebih mengenal Levi daripada aku, meskipun aku tidak pernah berhubungan langsung dengannya. Levi adalah orang yang tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Jika Tianshifu benar-benar menghitungnya seperti ini, dia tidak akan pernah setuju. Yang lain segera berkata, ya, dan pedang Levi juga dicuri. Jika dia menemukannya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Kalau kita mau bersatu, masih sangat mudah.
Bahkan ketika Levi dan Tian Shifu sama-sama menderita, kita akan memanfaatkan nelayan. Itu benar. Semua orang bereaksi. Jurus Gong Qianqiu masih brilian. Itu benar-benar mengalihkan perhatian kedua belah pihak. Sekarang dia diam-diam mentransplantasikan tulang akar. Semuanya berjalan baik sejauh ini. Tulang akar Gong Qianqiu baru saja dicabut, dan tulang akar roh menelan yang baru akan ditransplantasikan ke tubuhnya. Su Qingya dan yang lainnya menyaksikan semua proses ini. Sekarang telah sampai pada tahap kritis. Ketiga Su Qingya hanya berpikir bahwa saat ini, Levi datang untuk menemukannya, atau Gong Qianqiu gagal mentransplantasikan tulang akar. Seperti yang dikatakan Gong Qianqiu, Tuhan selalu berada di sisinya. Semua keberuntungan ada padanya. Levi tidak menemukannya. Tidak ada kecelakaan yang terjadi. Semuanya berjalan ke arah yang baik. Meskipun Master Tulang tidak terlibat dalam transplantasi tulang akar, Anda dapat mengunjungi seluruh prosesnya. Ini seperti melihat seni. Menekan iblis. Raja iblis hebat akan segera lahir, dan malapetaka kamu akan datang. Hahaha, Master Tulang mulai tertawa terbahak-bahak. Meskipun Gong Qianqiu menyapa terlebih dahulu. Tapi Floyd masih ingin bertemu dan berbicara dengan Gong Qianqiu sepanjang waktu. Bagaimanapun, ketergantungannya pada Gong Qianqiu semakin dalam. Dia masih tidak bisa menahan diri dan menghubungi Gong Qianqiu secara langsung. Tapi tidak bisa dihubungi. Gong Qianqiu tidak pernah membalasnya, ini tidak benar. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Qianqiu? Pikiran pertama Floyd adalah ini. Lagi pula, terakhir kali Gong Qianqiu menghubunginya, itu terlihat sangat salah. Seolah akan terjadi sesuatu. Floyd tidak peduli saat itu. Sekarang saya salah memikirkannya, ini mungkin kecelakaan. Bab 3450. Tidak. Saya harus memeriksanya. Floyd khawatir, tetapi ketika dia akan pergi. Gong Qianqiu datang ke sini untuk pindah, dan menggunakan metode khusus untuk bertanya pada Floyd apa yang terjadi. Floyd segera mengungkapkan semua kekhawatiran dan pikirannya. Halo. Floyd tidak pernah berpikir bahwa orang yang menghubunginya di seberang bukanlah Gong Qianqiu. Tapi seorang pria. Itu juga Chu, asisten Gong Qianqiu yang paling efektif. Dia sekarang untuk sementara bertanggung jawab atas semua urusan Gong Qianqiu lainnya. Dia benar-benar setia kepada Gong Qianqiu. Mendengar Floyd mengungkapkan pikirannya tentang ini, Chu Wu langsung tertawa. Lihat anjing yang menjilat ini. Cek-cek, aku benar-benar berpikir Qianqiu bisa bersamamu. Berhenti bermimpi. Aku bahkan tidak berani memikirkannya, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di masa depan. Namun, Chu Wu masih meniru nada Gong Qianqiu untuk berkomunikasi dengan Floyd. Ini sudah diatur sebelumnya oleh Gong Qianqiu. Biarkan Chu Wu menggantikan dirinya dan berkomunikasi dengan pria yang dia kendalikan untuk mencegah kecelakaan. Dan Floyd bukan satu-satunya. Dalam setengah hari terakhir, Chu Wu telah berkomunikasi dengan lebih dari 100 orang. Satu persatu, mereka semua terpesona oleh Gong Qianqiu. Karena itu, tugas Chu Wu juga sangat berat. Namun, Floyd adalah target utama, jadi dia secara alami ingin berkomunikasi lebih banyak dan menghubungi lebih banyak. Dia bahkan harus berputar-putar untuk mengetahui beberapa informasi tentang Levi. Mengambil kenyamanan dari Gong Qianqiu, Floyd merasa penuh kekuatan dan terus berlatih. Dan Chu Wu datang untuk menghibur orang lain. Chu Wu juga anggota Paviliun Barat. Dia juga putra Chu Changkong, penguasa Paviliun Barat. Di kediamannya, tidak ada orang lain yang berani mendekat. Meskipun faksi utama telah diam-diam menyelidiki baru-baru ini. Tapi tidak ada yang akan menemukannya di sini. Akhirnya, mengapa Chu Wu rela mengikuti Gong Qianqiu, itu adalah metode Gong Qianqiu. Pada saat ini, Levi berada di Paviliun Barat. Melakukan pencarian rahasia. Itu datang ke kediaman Chu Wu. Dia menemukan bahwa orang ini menggunakan metode komunikasi rahasia Zen Moshi untuk berkomunikasi dengan orang luar. Dalam waktu singkat, dia benar-benar menghubungi puluhan orang. Oke. Ini harus membuat Levi curiga. Jelas, ini mengirimkan informasi ke dunia luar. Pasti ada yang salah dengan itu. Sekarang Levi memiliki pemahaman umum tentang orang-orang di Paviliun Barat. Ini Chu Wu, putra penguasa Paviliun Barat. Identitas ini lebih baik disembunyikan. Dia bukan anggota senior Paviliun Barat, tetapi dia selalu bisa berhubungan dengan manajemen senior Paviliun Barat, dan dia tahu beberapa rahasia besar. Levi mulai menganalisis. Namun ia merasa bahwa pria ini bukanlah dalangnya. Itu terlalu ceroboh. Sangat mudah untuk mengekspos diri sendiri. Pasti ada seseorang di belakangnya, seseorang mengendalikan segalanya. Tetapi ada orang-orang di belakangnya, dan harus dikatakan bahwa identitasnya harus satu tingkat lebih tinggi darinya. Tapi ini tidak sejalan dengan apa yang Levi tebak di awal. Jika statusnya terlalu tinggi, itu tidak akan berfungsi. Identitas seperti penguasa Paviliun Barat harus menjadi batasnya. Namun, aku mengincarmu, aku akan mencari tahu apa yang kamu lakukan, Levi mencibir. Selanjutnya,
dia akan menginterogasi Chu Wu dan orang-orang yang menghubunginya. Tidak ada yang memikirkan ini. Terutama Gong Qianqiu. Tangan kanannya terbuka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semakin banyak petunjuk yang dicari oleh Shen Tianjian. Semuanya menunjuk ke Tian Shifu. Levi juga melakukan penyelidikan komprehensif terhadap Chu Wu. Namun, Chu Wu masih berhati-hati dan tidak meninggalkan bukti. Masih sulit bagi Levi untuk bertanya. Pencarian panjang juga diperlukan. Dan di sini adalah lubang mayat. Setelah upaya dari 5 master tulang utama, tulang roh yang melahap akhirnya ditransplantasikan ke tubuh Gong Qianqiu. Untuk sementara semuanya normal. Hanya langkah terakhir, selama akar dan tulang spiritual mulai mengalir di tubuh Anda, itu akan berhasil.